tentu saja melemahkan kekuasaan sultan. Padahal sultannya lagi punya masalah antara paman dengan ponakan. Kok hulu balang dibawa-bawa? Situasi ini tentu saja melemahkan kekuasaan sultan selaku tokoh agama. Habib Abdurrahman menghimbau rakyat agar loyal pada sultan. Sesuai kewajiban agama. Ia mengumpulkan uang, saudara. Ia mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk diplomatik dan perang. Kalau nggak ada Habib, nggak ada uang di Aceh untuk beli senjata, untuk perlengkapan perang. Hubungan sultan dengan hulu balang di Islam. Berarti beliau juga yang mendamaikan antara hulu balang dengan sultan. Sama kayak Rizik yang mendamaikan Aceh dari perang antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Habib Rizik lah. Beginilah sejarahnya, sama semua. Hubungan sultan dengan hulu balang diislahkan kembali sehingga kekuatan militer menjadi kuat dan siap bertempur menghadapi Belanda. Ada opini yang menyebutkan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah cabang dari Syahab. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Az-Zahir adalah cabang dari Syahab. Hanya pemimpin bayangan. Pendapat ini dibantah keras oleh Sono Hagranyo membela. Dibantah langsung oleh Sono Hagranyo, ya. Berarti Sono Hagranyo membela si Habib ini. Peneliti dari Belanda, saudara, dengar nih. Berarti Sono Hagranyo membela Habib. Karena ada opini yang menyatakan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah cabang dari Syahab, hanya pemimpin bayangan. Ya memang. Kemudian dibantah oleh Sono Hagranyo sebagai peneliti dari Belanda berdasarkan fakta. Masih diingat para jenderal Belanda dan dicatat oleh Senok. Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah pemimpin rakyat Aceh. Selain Senok, penulis Australia bernama Anthony Reid juga menulis Ihwal Habib Abdurrahman Az-Zahir ini. Masya Allah. Di tanah Jawa, peran habaib dalam usaha perjuangan juga tidak sedikit dicatat. Salah satu dibuktikan oleh Habib Salim bin Jindan, ulama besar yang lahir di Surabaya pada 18 Rajab 1324 Hijri. Di mimbar-mimbarnya Habib Salim senantiasa mengajak bangsa Indonesia untuk bangkit menentang penjajahan, baik Belanda maupun Jepang. Ceramahnya mampu mengobarkan semangat. Bung Tomo mana? Mana Bung Tomo nih? Ceramahnya mampu mengobarkan semangat juang sehingga tak heran penjajah menjadi resah. Habib Salim sempat ditangkap Jepang dan dijebloskan ke dalam penjara dalam tahanan. Ia mendapat siksaan berat serupa pukulan tendangan. Bahkan ia kerap disetrum. Ia tabah menghadapi ujian itu sebab niatnya bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi memerdekakan tanah air juga. Cinta tanah air dalam pandangannya adalah bagian dari iman. Mana nih peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari? Kok jadi jindan nih? Keturunan Hadrami yang menjadi pelopor perjuangan di Jambi adalah Said Idrus bin Hasan Al-Jufri, Sultan terakhir Jambi yang bergelar Pangeran Wirokusumo ini. Diketahui tanggal lahirnya tidak diketahui tanggal lahirnya secara pasti. Dalam dokumen Belanda tercatat bahwa ia telah berumur 40 tahun pada tahun 1879.
Dokumen ini juga menyebut wafatnya pada tahun 1905. Meski tanda di makamnya menunjukkan tahun 1902. Catatan arsip Belanda mengungkap bahwa Pangeran Wirokusumo memiliki kejeniusan dalam berlindung dari partai-partai yang kuat. Ketika Sultan Nazaruddin memegang kekuasaan, ia dipercaya menjadi wakil sultan di ibu kota. Sultan sendiri memilih tinggal jauh dari ibu kota Jambi agar terhindar dari Belanda. Sultannya pengecut. Berarti Habib ini yang berani gitu ya. Pada tahun 1875, Sultan Nazaruddin dan Pangeran Ratu Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri, menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Wirokusumo untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan kerajaan. Dia kabur ya. Kediaman Said Idrus berada di sisi utara Sungai Batanghari di kota Jambi. Rumah ini didaftar sebagai cagar budaya serta referensi sejarah. Tanda di depan rumah menjadi nama situs, yakni Rumah Batu Olak Kemang. Pangeran Wirokusumo dimakamkan dekat kediamannya di area Masjid Jami' Al-Ihsaniyah yang ia bangun masa hidupnya. Baca lagi. Tokoh keturunan Arab yang mengharumkan nama Indonesia di masa silam adalah Raden Saleh Syarif Bustaman pada tahun 1811 sampai 1880. Pelukis kondang ini bernama asli Soleh bin Husain bin Awad bin Yahya. Ia menaklukkan Eropa dengan kepiawaiannya melukis. Semasa kuliah di Belanda, dia diangkat sebagai pelukis istana oleh para bangsawan Jerman. Ia mendirikan musola bertuliskan basmalah dalam bahasa Jerman dan Jawa. Sementara di dekat kediamannya di Cikini, ia membangun sebuah surau tahun 1860. Lanjut bacanya. Lanjut. Ketika terjadi kerusuhan di Bekasi pada 1869 oleh kelompok Islam, Raden Soleh dituduh turut mendalanginya. Kediamannya digeledah setelah dikepung 50 serdadu bersenjata lengkap. Pelukis ini meninggal di Bogor tahun 1880 dan TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah, nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Makamkan di Jalan Bondongan, kini Jalan Pahlawan, bersebelahan dengan makam istrinya, Raden Ageng Danurejo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.